Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng saham SPMA atau saham PT Suparma gitu ya, kode emitennya SPMA. Dan ini adalah produsen kertas dan tisu, dan sebenarnya cukup familiar dengan kita karena salah satu produknya adalah kertas nasi bungkus gitu ya, buat kita yang suka beli ke warteg gitu ya, ataupun paper bag. Itu salah satu produk dari Suparma ini teman-teman, dan kita akan bahas lebih lanjut di dalam video kali ini. Sebelumnya teman-teman subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Oke, tak kenal maka tak sayang, kita bahas bareng-bareng saham SPMA. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya. Kita akan bahas bareng-bareng saham Suparma dengan kode emitennya adalah SPMA gitu. Ini memang namanya simple banget ya, SPMA, kita gitu aja. Ini itu perusahaan apa sih? Jadi kita langsung bahas dari segelas perusahaan dulu ya. Suparma ini produsen kertas teman-teman. Jadi dia satu sektor gitu ya dengan para pemain industri kertas lainnya seperti Indah Kiat, kemudian Ciwi Kimia, Tekim. Mirip-mirip, sama-sama mengolah kertas meskipun si SPMA ini beda ya karena dia fokus kepada produk akhir gitu ya. SPMA ini sebenarnya saham lama teman-teman, salah satu saham tertua juga di IHSG karena dia tahun 94 itu sudah melantai di Bursa Efek teman-teman ya. Sudah 28 tahun berarti gitu ya, kurang lebih dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan saat ini gitu ya, SPMA ini di dalam websitenya menghitung tahun 2015, mereka itu sudah punya 8 unit mesin kertas dengan kapasitasnya cukup besar ya, 230.000 ton per tahun dengan area pabriknya dia seluas 28 hektar. Jadi memang tergolong cukup luas, dan ini salah satu perusahaan yang sudah lama bergerak di bidang ini. Mereka itu memproduksi banyak ya, dan mungkin salah satu produknya adalah tisu CU. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar juga ya. Ini beberapa produk unggulannya dia. Tisu plenty ini juga saya sering lihat, tisu CU. Cap gajah itu ini ya teman-teman, apa namanya, bungkus, sering dipakai untuk bungkus nasi. Jadi kalau teman-teman bungkus nasi warteg tuh kalian dapat kertas coklat tuh ya, kertas nasi gitu ya. Nah itu produknya Suparma salah satunya teman-teman. Jadi nggak sadar kalian adalah penggunanya produk Suparma kalau kalian tim warteg gitu ya. Kalau mungkin sekarang itu juga banyak paper bag ya. Paper bag itu kan lagi booming juga. Dia menggantikan plastik gitu ya karena lebih ramah lingkungan. Paper bag banyak juga teman-teman menggunakan bahan yang dari produksinya Suparma ini. Jadi di sini juga sudah dijelaskan ya, produknya dia itu dua teman-teman spesifik. Pertama adalah industrial produk, kertas industri, di mana dia memproduksi ya ini ya, duplex board, kertas karton gitu ya untuk kardus dan lain-lain. Samson Craft itu untuk kerajinan. Kemudian untuk consumer product dia memproduksi tisu ya, tisu plenty, tisu CU dalam bentuk facial tissue gitu, tisu wajah, dan juga tisu untuk towel untuk di kamar mandi gitu teman-teman. Jadi produknya dia fokusnya di dua jenis ini, kertas industri dan consumer product. Nah ini beberapa penjelasan produknya dia ya. Ada Samson Craft untuk kertas bungkus gitu ya, ataupun kertas amplop. Kemudian ada ini yang duplex ya, jenis-jenis kayak karton untuk bungkus produk juga bisa. Kemudian untuk ini ya, laminated wrapping craft ya, untuk laminasi plastik. Jadi apa namanya, kertasnya itu kan dikasih plastik lagi tuh di atasnya ya kalau kertas nasi. Nah itu laminated wrapping craft ini ya. Jadi benar-benar produknya sebetulnya dekat dengan kita, cuman mungkin kita nggak aware aja gitu sih. Lalu ini produk tisunya, ada tisu kamar mandi ya, tisu kamar mandi. Kemudian ada tisu wajah ya, tisu serbet ini yang nyerap minyak gitu teman-teman ya. Jadi produk-produknya dia itu di dua hal ini aja teman-teman besarnya gitu ya. Makanya kita bisa bilang untuk ukuran level perusahaan tentu saja Suparma ini tidak sebesar Indah Kiat ataupun
Ciwi Kimia gitu ya. Mereka memang secara ukuran perusahaan di bawah mereka. Begitu pula dengan kalau kita ngomongin kapitalisasi market, mereka di bawahnya INKP dan Ciwi Kimia. Lalu kenapa sih dibahas Bang? Menariknya apa? Nah, kalau saya gitu teman-teman, ini tambahan informasi aja ya. Saya itu ketika masuk di sebuah sektor, biasanya saya ambil top marketnya dan saya pilih satu perusahaan second linernya yang bagus gitu ya, yang bagus. Tapi big fund itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kapitalisasinya kecil. Jadi sahamnya itu lebih enak aja saya pegangnya ya sebagai alternatif kalau memang masih ada alokasi. Jadi setelah top market leadernya saya pegang atau unggulan di sektor saya pegang, saya megang juga satu second linernya gitu ya sebagai ya untuk memperkaya portofolio aja gitu sih teman-teman kalau tujuan saya. Nah itu produk-produknya. Sekarang kita langsung masuk aja ke kinerja perusahaan teman-teman, di mana kita akan bandingkan year on year-nya dengan tahun 2020 dan Q on Q dibandingkan dengan kuartal 1 2021 karena Suparma ini sudah melaporkan hasilnya ya kuartal pertama di tahun 2022. Oke, untuk year on year-nya itu sebenarnya cukup menarik ya karena pertumbuhannya dia cukup konsisten sampai tahun 2019. Ketemu pandemi di sini, dia jatuh gitu ya, labanya dia jatuh. Kalau kita ngelihat kebutuhan untuk tisu, kebutuhan untuk kertas itu memang khususnya produknya Suparma itu agak melemah permintaannya. Kenapa? Karena ketika musim pandemi restoran penggunaannya berkurang untuk pemenuhan tisu gitu ya. Otomatis itu mengurangi pendapatannya si SMA. Jadi wajar di tahun 2020 terjadi penurunan laba gitu teman-teman. Tapi akhirnya di tahun 2021 mereka sudah bisa recovery lagi di sini dan mencapai all time high pendapatannya dia ya. Pendapatan itu all time high di angka hampir 2,8 triliun. Jadi ini tahun 2021 bisa dikatakan kinerjanya SMA sudah pulih benar dari pandemi ya. Di kuartal satunya bagaimana? Nah, kuartal satunya juga sama ya. Ini adalah kuartal 1 tertinggi bagi SPMA ya dalam ya bisa dikatakan 10 tahun terakhir ya. Dengan capaian pendapatan mencapai 765 miliar. Berarti year on year-nya dia naik 30%. Quarter on quarter-nya dia naik 28%. Jadi baik secara yearly maupun secara quarterly SPMA ini tumbuh teman-teman, dan tumbuhnya cukup meyakinkan, double digit, satu 30%, satu 28%. Jadi ini cukup bagus ya. Lanjut adalah penjualan. Nah, penjualannya dia ini mostly gitu ya, itu didominasi oleh penjualan di domestic level, di mana dari 2,8 triliun ya, 2,5 triliun itu adalah penjualan domestik teman-teman, dengan sisanya 242 miliar ini baru ekspor. Jadi ekspornya kecil banget kayak. Kalau teman-teman nonton video saya untuk pembahasan INKP, mereka itu ekspornya gede teman-teman ya, 40%-an lebih gitu. Jadi jauh sekali bedanya antara SPMA dengan INKP kalau kita ngomongin pangsa pasarnya, di mana SPMA itu lebih banyak di domestik dan mungkin lebih serius juga untuk menggarap pasar domestik gitu ya untuk saat ini. Mudah-mudahan ke depan mereka lebih serius juga untuk menggarap pasar ekspor. Nah, karena tidak ada penjualan kepada salah satu pihak melebihi 10%, mereka juga di dalam laporan keuangan tidak melaporkan segmen secara terpisah ini ya. Ya, padahal informasi ini tuh lumayan menarik ya, kita pingin tahu sebenarnya kayak kalau bisa sampai ke level tisu gitu ya. Plenty sama CU tuh bagus mana sih penjualannya. Kalau sekarang ini kita pun nggak tahu antara kertas industri dengan kertas consumer itu lebih banyak mana sih penjualan untuk si SPMA ini. Jadi kita tidak bisa mendapat informasi sampai sana. It's okay, itu baiknya penjualan. Kita langsung masuk ke laba bersih. Laba bersihnya dia di tahun 2021 itu tumbuh 80% teman-teman. Ya, year on year-nya naik 80% dari sebelumnya 163 miliar, loncat ya. Karena naiknya tinggi banget, kita bilang loncat ke 294 miliar. Q on Q-nya gimana? Q on Q-nya dia juga naik teman-teman ya. Naiknya juga loncat
loncatnya mungkin ini kategorinya loncat indah kali ya, karena 140%. Dari 33 miliar menjadi 79 miliar. Jadi ini sebuah kinerja yang sangat bagus gitu ya lompatannya untuk kuartal 1 2022 gitu ya. Oke, kita lanjut ke ekuitas. Jadi ini adalah grafik ekuitasnya SPMA teman-teman, dan kita bisa lihat cukup cantik ya, terutama dari tahun 2016 nih. Lonjakan dari 2015 ke 16, habis itu cukup konsisten. Bahkan ketika tahun 2020 mereka labanya turun, secara ekuitas mereka masih bisa mengalami kenaikan. ROE di tahun 2021 adalah 16% gitu. Ini ROE yang cukup menarik ya, 16%. ROE ideal lah yang bisa kita jadikan benchmark untuk melirik sebuah saham itu. Startnya kalau saya dari 15% dulu gitu ya. Dan ini si SPMA bisa dapat 16%. Di tahun 2017 ekuitasnya dia 1,1 triliun, di tahun 2021 ekuitasnya dia sudah 1,8 triliun. Ini cukup baik gitu ya kinerjanya. Lalu liabilitas, secara liabilitas sehat keuangannya ya, karena hutangnya itu kecil, 0,35, ada di 930 miliar ya, 930 miliar. Nah, ini adalah asetnya. Jadi dia punya total aset 2,8 triliun, tadi liabilitasnya 900 miliar, jadi kurang lebih 30%-nya ya, 0,3 kali. Dan kalau kita lihat memang dari 2,7 triliun itu ya, aset lancarnya ada 1 triliun gitu ya. Cuman kasnya kecil ya, nggak terlalu besar. Lebih menarik kalau misalkan kasnya itu besar, kurang lebih paling tidak itu ya 20% gitu ya dari total aset itu kas. Nah, itu saya lebih senang, artinya perusahaan punya kasnya itu kuat gitu ya, jaga-jaga kalau ada perlu bayar hutang lebih cepat dan lain-lain. Tapi it's okay gitu ya, karena memang hutangnya pun nggak terlalu besar. Jadi menurut saya dengan kas yang 190 miliar ini masih acceptable. Lanjut kita ke profitability, seberapa menguntungkan SPMA. Di 5 tahun terakhir net profit marginnya dia 6,23 ya. Ini sebenarnya beberapa tahun terakhir sudah ada peningkatan sih kalau kita lihat dari persentase ROE-nya gitu ya. Tapi ini adalah rata-rata 5 tahun, kecil memang. Nanti kita bandingkan yang kuartal atau tahunan gitu ya, nanti di belakang ada. Gross profit marginnya di kuartal terakhir berarti itu 20,7%. Jadi harusnya sih ini dia ya, gross profit margin kuarternya itu sudah 20,7% dan net profit marginnya sudah 10% ya. Udah ada peningkatan dibandingkan mungkin 3-4 tahun kemarin. Earning per share-nya dia di Rp121 dengan harga video ini dibuat itu Rp725 teman-teman ya. Jadi masih sangat-sangat menarik ya. Harga sahamnya 725, earning per share-nya 120. Oke. Apakah SPMA ini masih murah? Jadi kalau teman-teman lihat grafik ini, sepertinya udah jauh gitu ya kenaikannya SPMA ini ya. Di tahun 2021, SPMA ini masih di angka 300-an. Di awal 2022 sudah naik sampai sempat ke 800. Jadi sudah beggar nih kalau teman-teman beli saham ini dari awal 2021 gitu ya. Nah, apakah masih murah atau udah ketinggalan kereta sebenarnya? Yang 2021 ke belakang SPMA itu memang diperdagangkan di setengah PBV-nya dia ya. Sementara kinerjanya dari teman-teman sudah lihat kan, di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu SPMA mengalami pertumbuhan teman-teman. Sedangkan harganya nggak kemana-mana, itu dia. Jadi pasar sedikit terlambat mengapresiasi kenaikan harganya SPMA, dan sebetulnya itu ya memang haknya pasar gitu ya, karena kita cuma bisa melihat oh perusahaannya tumbuh terus tapi kok harganya nggak kemana-mana, yaitu biar pasar yang menentukan. Tugas kita adalah selama perusahaannya itu bagus ya kita beli aja, hold aja gitu ya, karena memang perusahaannya masih bagus. Dan ini kejadian di SPMA, perusahaannya dari tahun ke tahun naik cukup bagus gitu ya, dari tahun 2016 sampai 2019, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana, dan akhirnya diapresiasi lah di tahun 2021. Kita coba cek PBV-nya ya. Jadi PBV SPMA itu akhirnya mencapai sekali teman-teman ya. Jadi luar biasa sih bagi orang yang mungkin sudah menemukan SPMA jauh-jauh hari gitu ya. Akhirnya setelah 10 tahun
PBV SPMA itu dihargai di level 1 kali gitu ya. Jadi ini pencapaian pergerakan harga SPMA itu cukup bagus gitu ya di tahun 2021. Dia akhirnya diperdagangkan di 1 kali PBV-nya. Nah, apakah 1 kali PBV sudah fair price dong, Bang? Sudah price in? Ya, 1 kali PBV bukan berarti sudah wajar gitu ya. Maksudnya di sini banyak kok perusahaan yang memang dihargai lebih mahal. Kayak misalkan Sido, PBV-nya 9 kali gitu ya. Perbankan-perbankan besar 4 kali ya, banyak yang lebih dari 1 PBV. Dan nggak masalah juga. Kenapa? Karena seiring kinerja perusahaan yang makin bagus, memang PBV-nya akan makin naik, teman-teman. Itu hal yang sangat-sangat umum gitu ya. Jadi saya melihat meskipun kenaikan PBV-nya sudah sampai di 1 kali, tapi tetap ada proyeksi kinerja SPMA ini akan makin naik dan akan dihargai di PBV yang lebih tinggi gitu sih. Ini adalah pergerakan harga dan dividennya. Jadi kalau misalkan teman-teman hold dari 10 tahun yang lalu sudah naik 260%, kalau hold dari 5 tahun lalu 330%, kalau hold dari 3 tahun lalu 240%. Kalau hold dari setahun lalu ini ya 84%. Jadi memang saham ini dalam jangka panjang itu 5 tahun terakhir 330% ya, setahun 60% ya, cukup menjanjikan ya dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Dan memang harganya melesat akhirnya di 1 kali PBV mulai di tahun 2021. Dan ini adalah dividen yang mereka bagikan terakhir di tahun lalu ya. Payout rasionya kecil, hanya 20%. Jadi kalau teman-teman suka dividen, saham ini nggak akan bagi dividen besar-besar sepertinya. Dari historinya di tahun lalu pun juga hanya bagi 20%. Ini kita bandingkan dengan kompetitor, ada SPMA, ada INKP, ada Fastway, ada Tekim ya, ada Tekim. Gimana hasilnya? Kita mulai dari pairnya dulu ya. Pairnya si SPMA itu 6 kali, 6,7 kali. INKP 5 kali, Fastway ketinggian, Tekim 5,96 kali juga. Jadi secara pair berimbang lah ya, dia di sekitaran 6 kali pair. Untuk PBV-nya SPMA 1,1 ya, INKP lebih rendah 0,6 kali PBV-nya. Fastway tinggi, Tekim juga lebih rendah ya, 0,85 kali. Jadi secara price to book value memang SPMA ini lebih mahal sedikit gitu ya dibandingkan dengan kompetitornya ini ya, dua perusahaan kertas yaitu si INKP dan TKIM. Kita coba turun ke bawah. Untuk gross profit marginnya SPMA ini ada di 20,7% ya. Lebih baik dari Fastway, lebih baik dari Tekim, kalah dari INKP 3,6,76. Kemudian ada net profit margin ya, net profit marginnya dia 10,30%, kalah dari INKP, kalah dari TKIM. Jadi memang seperti dengan tadi ya, SPMA ini bukan di levelnya INKP dan TKIM, baik dari sisi kapasitas produksi, dari sisi skala perusahaan, dan dari sisi market cap. Jadi ini adalah alternatif buat teman-teman yang mencari second linernya gitu ya di sektor industri kertas. Untuk ROE-nya sendiri ya, SPMA yang paling oke ya, dia 17%, dia tertinggi dibandingkan INKP, Fastway, dan TKIM. Untuk ROA juga sama, SPMA yang paling tinggi, 11,88%. Selanjutnya prospek ya, di tahun 2022 perusahaan akan melanjutkan kinerja tahun 2021 gitu ya. Jadi strateginya kurang lebih sama teman-teman yang di-approach oleh manajemen. Jadi mereka akan meningkatkan produksi duplek di sini ya. Produksi duplek ini kertas kemasan untuk memenuhi kebutuhan belanja online ya. Belanja online di packing pakai kardus kan, kertas karton gitu kan ya. Kemudian untuk pengurangan tas belanja yang berbahan plastik. Jadi paper bag ini masih jadi strategi perusahaan untuk tahun 2022. Mereka sendiri di tahun 2022 itu menargetkan labanya 326 miliar. Jadi labanya sebenarnya mereka targetkan kecil teman-teman, kurang lebih. Ini targetnya manajemen
hanya 10% kurang lebih. Jadi target yang konservatif sih kalau saya bilang ya, mungkin manajemen nggak mau muluk-muluk, nggak mau ngasih janji manis, yang penting mereka mau tunjukin via kinerja, mudah-mudahan sih seperti itu gitu ya. Selanjutnya ada beberapa investasi yang mereka sebutkan di dalam annual report-nya mereka ya. Jadi pertama adalah investasi berupa mesin dan peralatan ya. Mesin dan peralatan ini nominalnya cukup besar teman-teman ya, mencapai 106 miliar ya, 106 miliar. Jadi 106 miliar ini mereka gunakan untuk membeli mesin ya. Membeli mesin ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan efisiensi. Ini gede banget ya, 100 miliar. Di samping itu, mereka juga beli tanah yang digunakan untuk gudang nominalnya 3 miliar. Jadi mereka sudah siap untuk naikin produksinya, mereka perlu gudangnya, mereka lebarin gudangnya gitu ya, itu masuk akal. Untuk alat pengangkutan mereka juga beli 7 miliar, peralatan kantor oke, kemudian aset dalam pembangunan berupa mesin dan peralatan itu mereka juga beli 22 miliar. Tentu yang paling menarik ini ya, mesin dan peralatan ya, itu sampai 100 miliar, dan kita harapkan di tahun 2022 nanti produksinya mereka bisa lebih tinggi. Nah, berapa sih proyeksi kinerja dari si SPMA ini ke depan? Kalau manajemen nargetin laba di 320 itu kurang lebih 10 ke bawah ya, kurang lebih 8 atau 10%. Sebenarnya dengan kinerja Q1 2022 secara annualize ya, kita kalikan 4 ini artinya ya, 79 kali 4 itu sudah dapat 315 miliar. Itu sudah ada kenaikan kurang lebih berapa ya, 10% juga dari 294 miliar gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kinerja dibikin trailing 12 month ya, artinya kita ngambil 12 bulan, di 12 bulan kan gitu ya, mengambil yang ini, itu mereka sudah dapat 340 miliar. 340 miliar itu setara dengan 12%. Jadi memang target manajemen itu sangat-sangat konservatif. Bahkan saya memproyeksi kalau setiap kuartalnya ini selalu ada kenaikan, anggaplah kenaikannya 10-20%, mereka tuh kinerjanya bisa tumbuh sampai 18%, minimal. Maksimal tentu bisa sampai 25% juga saya rasa masih bisa banget ya untuk tahun 2022 ini. Jadi saya melihat kinerjanya SPMA ini yang sudah cantik nih tahun 2021 masih akan lebih lanjut lagi ya, masih akan lebih tumbuh lagi di tahun 2022 setidaknya gitu ya, minimal 18%, dan lebih dari itu tentu saja semakin menguatkan kinerja manajemen di SPMA. Oke, terakhir teman-teman, bagian kesimpulan kita sudah bahas bareng-bareng ya. Pertama, kinerja perusahaan itu di 2021 secara umum bagus ya. Kemudian secara 5 tahun terakhir, dia ada perbaikan kinerja ya. Peningkatan kinerja sih lebih tepatnya ya. Jadi kinerjanya naik pelan-pelan dan akhirnya tuh juga diapresiasi oleh market pelan-pelan. Harganya mulai naik. Kemudian untuk keuangan perusahaan juga sehat gitu ya. Hutangnya rendah gitu ya. Memang yang kurang cuma satu sih, kasnya kecil kalau menurut saya ya. Dengan aset 3 triliun dia punya kas hanya 200 miliar ya. Idealnya sih minimal 15% lah ya, itu berupa kas gitu ya, itu penting. Kemudian perusahaan tuh masih menaikkan kinerja untuk kapasitas produksi ya, kapasitas produksi dan untuk efisiensi. Jadi mereka masih belanja modal, mereka beli mesin, mereka bangun gudang. Tentu saja harapannya produksinya naik, penjualannya naik, labanya naik gitu ya, ROE-nya naik. Kemudian SPMA ini produknya sangat spesifik teman-teman ya. Jualannya cuma 2 kategori ya. Kategori kertas industri atau consumer product gitu ya. Di dalam perusahaan yang spesifik ini, kelebihannya memang mereka jadi fokus gitu ya, jualannya fokus, research-nya fokus, tetapi kekurangannya adalah diversifikasi teman-teman ya, diversifikasinya kurang, nggak kayak INKP yang produknya itu macam-macam ya, dari mulai kertas tulis sampai kertas untuk Al-Quran pun ada gitu ya kalau INKP, bahkan mereka jualan pulpnya juga gitu. Jadi diversifikasinya si SPMA itu kalau menurut saya
sedikit ya, belum banyak produk. Terakhir teman-teman, apakah SPMA ini menarik untuk diinvest? Menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Dengan jangka menengah target pembeliannya 650 sampai 700 dengan target ke 1.200. Jadi kalau teman-teman punya di 700, dia ke 1.200 kurang lebih naik 60% lebih ya, 60% lebih dalam waktu 2 tahun. Jadi saya akan beri kesempatan buat SPMA untuk menaikkan kinerjanya di tahun 2022 dan 2023 gitu ya. Tentunya kenaikan ini bisa tercapai kalau memang SPMA itu mampu mempertahankan kinerja ya, ini syarat mutlak ya. Jadi analisa kita yang terjadi itu berdasarkan histori ya, histori data. Tidak berarti masa depan akan sama ataupun sesuai dengan proyeksi, tentu saja bisa berbeda. Jadi penting buat kita para investor untuk mengevaluasi saham-saham yang kita punya paling lama adalah per kuartal gitu ya. Jadi nggak boleh per minggu juga gitu ya. Ngapain per minggu? Kita mau invest ya minimal kita lakukan evaluasi per kuartal gitu ya, melihat apakah perusahaan ini mampu menaikkan kinerja per kuartalnya. Bahkan kita bisa cek kinerja kuartal 1 dan kuartal 2-nya jauh beda banget atau enggak gitu ya. Apakah perusahaan ini bisa konsisten gitu ya, itu penting juga. Itu aja teman-teman dari video kali ini. Semoga video pembahasan SPMA ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah itu dia teman-teman, saham SPMA atau Suparma yang sudah kita bahas di video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan insight dan referensi buat teman-teman, terutama buat kalian yang nyari kompetitornya INKP nih gitu ya, yang masih di industri kertas tapi market cap-nya mungkin lebih kecil, atau kalian memang khusus nyari second liner-nya gitu ya di industri kertas. Jadi kita bahas SPMA di sini. Dan itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Feel free untuk nanya apapun di kolom komentar, dan request saham juga boleh. Kalian boleh tulis dan kita akan pertimbangin untuk dibahas di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu guys, God bless you, bye-bye.